Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari ini Allah masih memberikan rahmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk bagi kita selaku umat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak mengingatkan kepada kalian semua, belajarlah di rumah dan baik, baca buku panduan siswa kalian, karena orang yang mencari ilmu itu tidak hanya di sekolah, melainkan dimanapun selama kita mau mencari, membaca, ya, menghafal. Disitulah Allah akan memberikan pengetahuan terhadap kita. Baiklah anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah membahas masalah materi kita pada hari ini adalah Al-Quran Hadis. Sedangkan minggu kemarin kita telah membahas masalah keistimewaan Al-Quran dan Hadis dan kedudukan Al-Quran dan Hadis. Itu di bab kita pertama. Dan kita sekarang akan membahas masalah tauhid, atau bisa dikatakan dengan judul lain, yaitu kusandarkan hidupku atau aktivitasku kepada Allah. Kompetensi inti dari penyampaian ini ada 4. Di antara adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Agama apa yang dianut oleh kita? Agama Islam. Kita harus menghargai dan menghayati. Dihayati, diyakini. Yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, ya, peduli atau toleransi. Yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu kita terhadap ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah mengolah, menyaji, ya, dan menalar dalam kontrak, ya, konkret, menggunakan, merangkai, dan membuat sesuai dengan yang dipelajari di sekolah ataupun yang dipelajari oleh kalian di rumah untuk masa-masa sekarang ini. Oke, kompetensi dasarnya adalah menghayati keesaan Allah sesuai isi kandungan Al-Fatihah. Ya, itu kompetensi dasar untuk di bab 2 ini. Yang kedua adalah terbiasa beribadah dan berdoa sebagai penerapan isi dari Al-Quran dari surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah memahami isi kandungan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Sementara kompetensi dasar yang terakhir adalah membaca Al-Fatihah atau Quran surah Al-Fatihah, An-Nas, ya, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas.
Nah, itulah kompetensi dasarnya dalam pelajaran di bab 2 ini. Oke. Sebelum Bapak bahas masalah tauhid, Bapak ingin menjelaskan segenap atau mengulik atau menjelaskan sedikit tentang baik itu pengertiannya dan apa itu tauhid. Ya. Oke. Tauhid adalah hal terpenting bagi kehidupan seorang manusia. Karena kenapa ini dinamakan dengan hal yang penting dalam kehidupan manusia? Karena ini menyangkut keyakinan kita kepada Allah, Tuhan yang kita sembah. Bagaimana tidak ini tauhid ini tidak dikatakan yang paling penting bagi kehidupan? Ya, karena hanya amal yang dilandasi dengan tauhidlah saja yang akan membawa pelakunya pada kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat. Nah, kekuatan akidah juga banyak ditentukan sejauh mana pemahaman dan pengamalan kita akan tauhid tersebut. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min fal yannahu hayatat thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsana ma kanu ya'malun." Artinya adalah barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki dan perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik, ya, lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, disinilah Allah berfirman bahwasanya siapa saja, baik perempuan, laki-laki, anak-anak yang sudah baligh, ya, intinya di sini orang-orang yang berakal, ya, bukan orang yang bukan orang yang gila, dengan amal perbuatannya selama perbuatannya itu ikhlas karena Allah, maka Allah akan menggantikan pahalanya. Pekerjaan yang baik itu berupa diganti dengan pahala yang berlipat ganda. Itulah janji Allah. Oke. Di sini itu adalah pembahasan atau gambaran tentang tauhid, keyakinan kepada Allah, ya, kepada Tuhan. Sementara di sini tauhid itu adalah berasal dari kata bahasa, yaitu tauhid, bahasa Arab, ya, yaitu tauhid yang artinya mengisahkan. Nah, mengisahkan artinya itu membesarkan, ya, membesarkan. Menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Itu menurut istilah. Kalau dari bahasa Arab itu adalah tadi mengisahkan, sementara menurut istilah itu adalah hanya satu, ya, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tidak mungkin ada yang menandinginya. Tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu menghambakan diri, menyerahkan diri kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan ketaatan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Lawan kata dari tauhid adalah syirik, ya, adalah syirik. Syirik ini merupakan perbuatan menyekutukan Allah
Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid dalam pengertian tersebut di atas. Mulai dari rasul pertama sampai rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Tauhid ini sudah diajarkan kepada umatnya masing-masing. Nah, itulah lawan kata dari tauhid itu adalah syirik. Ya. Sementara tadi itu istilah tauhid itu adalah dari bahasa Arab yang artinya mengisahkan, sementara menurut istilah tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu, tidak ada yang lain. Nah, Bapak ulangi, lawan kata dari tauhid itu adalah syirik. Syirik itu adalah menduakan Allah, menyembah patung misalnya ya, percaya kepada pohon ya, percaya kepada dukun biar dibantu untuk rezekinya lancar. Itulah yang dinamakan dengan syirik. Tapi kalau tauhid tidak. Tauhid itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti Bapak bilang tadi, sesuai dengan Bapak bilang tadi, bahwasanya kita harus menghayati Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Nah, dari keempat surah ini, Bapak akan membacakan satu surah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah surah Al-Fatihah yang membahas tentang tauhid. Oke. Penjelasan surah Al-Fatihah di sini, Ummul Quran, induk Al-Quran, ya, induk Al-Quran merupakan salah satu nama lain Al-Quran. Ya. Mengapa demikian? Karena isi kandungan ketujuh ayatnya merupakan intisari dari Al-Quran. Abu Hasan Al-Harali itu mengatakan atau menjelaskan bahwasanya Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran seluruhnya terinci melalui kesimpulan yang ditemukan pada ayat-ayat Al-Fatihah. Nah, 3 ayat pertama dari surah Al-Fatihah mencakup makna yang dikandung oleh Asmaul Husna. Ya, semua rincian terdapat dalam Al-Quran yang menyangkut Allah bersumber dari ketiga ayat pertama itu, yaitu ajaran tauhid yang terkandung dalam ketiga ayat pertama adalah syifatul, ya, sifatiyah, artinya itulah asma dan sifat. Artinya kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat keutamaan sebagai yang tersirat pada ayat tersebut, yang mengandung arti pula bahwa Allah dan segala sifat keutamaannya, ya, itu di dalam ayat yang ketiga tadi. Yang kedua adalah mencurahkan segenap kasih sayang. Artinya di sini ini kasih sayang Allah terhadap manusia. Bukan hanya kasih sayang, mengatur alam semesta untuk kita. Nah, di situ saking Allah itu sayangnya terhadap makhluknya, di situ Allah melimpahkan kasih sayangnya ya terhadap manusia yang hidup
di bumi ini, bukan hanya manusia, seluruh makhluknya. Yang ketiga adalah hendaknya kita mengakui dan meyakini. Dengan adanya dan setelah kita mengetahui sifat Allah, nama Allah, terus pemberian Allah itu apa. Nah, yang ketiga itu adalah mengakui dan meyakininya dalam memuji. Artinya di sini adalah kita itu harus beristighfar, memuji kepada Allah ya, dimanapun kita berada. Yang intinya adalah ingat kepada Allah ya. Firman-Nya dalam ayat 5 yang artinya yang masih di hari pembalasan mengandung dua makna. Bahwasanya Allah yang menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari kiamat. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hal tersebut. Yang kedua adalah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika kita, maka jangan bertindak atau bersikap menentangnya. Bahkan berbicara pun harus dengan izinnya. Nah, segala sesuatu yang menjadi penghubung antara makhluk dengan Khaliknya terinci dalam firman-Nya pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat itu telah menjelaskan ada pesan menarik dari mufassir Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya kata kami yang digunakan pada ayat ini mengandung beberapa pesan. Pertama adalah untuk ciri khas ajaran Islam adalah kebersamaan. Seorang muslim harus merasa bersama tidak sendirian, atau dengan kata lain seorang muslim harus memiliki kesadaran sosial. Yang kedua adalah ibadah hendaknya dilakukan bersama-sama, karena jika kita tidak melakukannya atau melakukannya bersama-sama dengan orang lain yang bersama kita akan menutupi kekurangan kita. Nah, pada ayat 6 Ihdinas Shiratal Mustaqim mencakup segala yang meliputi urusan makhluk dalam mencapai Allah dan menoleh untuk meraih rahmat-Nya, serta mensepakati sungguhnya kepadanya kita berharap agar menunjukkan kita jalan yang lurus, artinya jalan yang dirahmati oleh Allah. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Sedikit Bapak sampaikan, pembagian tauhid itu sebenarnya ada 3. Cuma tadi itu yang Bapak jelaskan adalah intisari atau definisi dari tauhid tersebut. Sementara tauhid itu dibagi menjadi 3, yaitu para ulama-ulama terdahulu semenjak mempelajari dalil-dalil tentang tauhid. Pada akhirnya para ulama itu tersebut menyimpulkan bahwasanya tauhid itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, tauhid asma wa sifat ini telah Bapak jelaskan tadi adalah tentang asma atau sifat-sifat Allah.
ya. Kalau rububiyah ini tentang pribadi kita terhadap Allah, ya. Tauhid uluhiyah ini kasih sayang Allah terhadap semua makhluknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Selalu semangat ya di rumah, belajar, jangan banyak bermain, ya, jaga kesehatannya. Untuk tugas mungkin Bapak nanti akan sampaikan atau berikanlah, atau Bapak berikan di lain waktu, ya, di lain waktu. Akhir kata dari Bapak sebelum kita menutup pelajaran pagi hari ini, mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.